Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Yusinta Marwati, nomor absen 7 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya akan membahas apa itu dokumen, apa itu dokumentasi, proses pengelolaan dokumen, jenis-jenis dokumen, dan fungsi dokumen. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dokumen dan apa itu dokumentasi. Yang pertama, dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis maupun tercetak yang biasanya digunakan atau disediakan untuk disebarkan. Sedangkan dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan dokumen sebagai bukti yang akurat. Nah, di sini saya akan membahas proses pengelolaan dokumen. Proses pengelolaan dokumen dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode sentralisasi, metode desentralisasi, dan metode gabungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode sentralisasi. Metode sentralisasi merupakan suatu penyimpanan dokumen secara terpusat atau dibawa oleh satu orang saja. Nah, yang kedua, saya akan membahas metode desentralisasi. Metode desentralisasi merupakan metode pengelolaan dokumen yang bisa dibawa oleh siapa saja yang berpihak berwenang ataupun dalam organisasi. Namun pada akhirnya dokumen tersebut juga akan dikumpulkan ke yang terpusat. Nah, yang ketiga adalah metode gabungan. Metode gabungan merupakan suatu pengelolaan dokumen yang berdasarkan kebutuhan dokumen. Misalnya, dokumen aktif disimpan di divisi arsip, sedangkan dokumen inaktif disimpan di gudang arsip. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis dokumen. Yang pertama, jenis-jenis dokumen berdasarkan kepentingannya. Ada 4, yaitu 1. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang menyangkut perorangan. Contohnya SIM, KTP, dan ijazah. Yang kedua adalah dokumen niaga. Dokumen niaga merupakan suatu dokumen yang menyangkut perdagangan. Contohnya cek, faktur, dan kwitansi. Nah, yang ketiga adalah dokumen sejarah. Dokumen sejarah merupakan suatu dokumen yang menyangkut informasi suatu peristiwa masa lalu. Contohnya teks proklamasi, autobiografi, dan foto serta video atau catatan peperangan. Sedangkan yang terakhir adalah dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah merupakan suatu dokumen yang menyimpan ketatanegaraan. Yang contoh-contohnya ada undang-undang dan keputusan presiden. Nah, selanjutnya saya akan membahas dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Ada 3. Yang pertama, dokumen literer. Dokumen literer merupakan suatu dokumen yang tertulis maupun tercetak. Contohnya buku, majalah, film, dan yang lain-lain. Yang kedua, ada dokumen korporil. Dokumen korporil merupakan suatu dokumen benda-benda bersejarah sehingga dapat ditemukan di museum. Contohnya artefak dan fosil. Yang ketiga, ada dokumen privat. Dokumen privat merupakan suatu dokumen yang disimpan melalui kearsipan, contohnya surat dinas dan surat tanda bukti. Nah, selanjutnya saya akan membahas dokumen berdasarkan dokumentasinya. Ada 3. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer merupakan suatu dokumen untuk mencatat suatu hal-hal penting, contohnya laporan keuangan dan laporan penelitian. Yang kedua, ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder merupakan suatu dokumen yang memberikan suatu informasi-informasi, contohnya kamus dan bibliografi. Yang ketiga merupakan dokumen tersier. Dokumen tersier merupakan suatu dokumen yang berisi rujukan suatu hal, contohnya buku atau teks panduan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah dokumen berdasarkan sifatnya. Ada 2, yaitu dokumen tekstual dan dokumen non-tekstual. Yang pertama, dokumen tekstual. Dokumen tekstual merupakan suatu dokumen yang menyajikannya dengan cara tertulis, contohnya notula atau persuratan. Nah, yang kedua yaitu dokumen non-tekstual. Dokumen non-tekstual merupakan suatu dokumen yang hanya menyajikan foto, video, atau beberapa teks. Contohnya CD, DVD, grafik, peta, dan foto. Nah, yang terakhir ada dokumen berdasarkan pengelolaannya. Ada 2, yaitu dokumen konvensional dan dokumen elektronik. Yang pertama ada dokumen konvensional. Dokumen konvensional merupakan suatu dokumen yang dibuat
atau dikumpulkan secara manual, contohnya resep dokter. Dan dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan suatu dokumen yang disimpan atau dibuat melalui digital, contohnya smartphone, laptop, dan sejenisnya. Contohnya yaitu e-book dan email. Di sini saya akan membahas fungsi-fungsi dokumen. Yang pertama, sebagai alat bukti resmi suatu keterangan. Yang kedua, alat komunikasi antar pengirim dan penerima dokumen. Yang ketiga, sebagai penjamin suatu informasi yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Yang keempat, mendukung proses terjadinya suatu kegiatan. Dan yang kelima, merupakan alternatif suatu informasi yang dijaga sehingga keasliannya terjaga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf, dan semoga materi yang saya jelaskan dapat membantu Anda untuk mengetahui apa itu dokumen, proses pengelolaannya, jenis-jenis dokumen, dan fungsi dokumen. Terima kasih. Dadah.